Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwanto, NRP 500222170. Di sini saya akan mengerjakan penugasan mini teaching sebagai seleksi berkas untuk menjadi asisten laboratorium mata kuliah algoritma dan pemrograman satu di Matematika ITS. Oke, untuk soal nomor satu ini kita disuruh tracing bagaimana program ini berjalan dan bagaimana luarannya, seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja kita kerjakan ya. Oke, jadi di dalam kelas tes ini itu akan ada dua lingkup ya. Di sini ada lingkup untuk method main dan ada lingkup untuk method M, itu ya. Nah, di dalam method main ini terdapat number, integer number, variabel berupa number yang menyimpan angka 0. Lalu terdapat array, sini ada array numbers eh, yang inisialisasi elemen-elemennya itu adalah 0 dengan dua jumlahnya adalah dua elemen itu ya. Ini untuk indeks pertama dan ini untuk indeks ke 0, ini untuk indeks yang satu. Nah, ini memiliki alamat di memori dengan alamat tertentu gitu ya. Lalu untuk di bagian metode M ini akan dia memiliki dua parameter di sini adalah X dan sebuah array Y gitu ya. Tuh. Oke, nah kita mulai dari yang pertama ini. Ini dia akan untuk yang baris ini dia akan menginisialisasi number dengan angka 0. Lalu segmennya adalah angka 0 itu ya. Lalu untuk ini adalah sebuah array numbers dengan dua elemen bertipe data integer yang inisialisasi elemen-elemennya itu adalah 0 dan 0 itu ya. Nah, ketika kita memanggil metode M, number dan number ini, yang bekerja pada metode ini itu adalah nilai pada variabel X ini akan mengcopy number di sini. Berarti dia akan bernilai untuk awalnya itu adalah 0. Dan numbers ini untuk integer Y ini akan memiliki address yang sama ke memori dengan array number. Kayaknya di sini adalah berlaku passing by reference atau referensi yang sama di alamat memori yang sama dengan array numbers ini. Gitu. Nah, ketika dalam metode ini bekerja, X ini akan bernilai 3, maka X yang 0 sebagai copy dari uh, argumen number ini, dia akan berubah menjadi 3 untuk dalam lingkup metode M ini. Lalu yang Y ini memiliki referensi yang sama dengan array numbers yang ada di sini. Dan uh, Y1 atau elemen satu pada indeks satu itu akan diubah menjadi 3. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah array numbers karena memiliki alamat yang sama, array ini memiliki alamat yang sama karena berlaku passing by reference, maka array pada numbers ini juga akan mendapatkan elemen yang sama. Berarti elemen yang pada numbers ini akan diubah menjadi sama-sama diubah menjadi 3 seperti itu. Nah, akibatnya apa? Outputnya. Akibatnya seperti ini ya. Berarti array numbers ini itu akan elemen indeks nolnya adalah 0, indeks pertamanya adalah 3. Namun number perubahan X pada lingkup fungsi metode M ini menjadi 3 itu tidak memengaruhi number di sini karena ini berlaku passing by value gitu. Tidak, yang terjadi dalam metode M ini tidak akan mengubah apa yang terjadi pada metode main ini. Sehingga output yang kita dapatkan number number is tetap number. Jadi yang pada method main ini tetap number is 0 karena tidak berubah ya. Dan and numbers
elemen elemen pada indeks elemen pada indeks ke nolnya, elemen ke indeks ke nol itu kita lihat di sini dia akan sama dengan nol. Jadi output programnya adalah seperti ini. Oke, halo teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. Oke, jadi dalam soal nomor 2 ini kita disuruh untuk membuat program untuk membuktikan identitas dari binomial dengan membuktikan nilai dari ruas kiri dan ruas kanan ketika nilai n-nya itu lebih dari 4 gitu ya. Oke. Nah, karena ini adalah membuktikan dengan identitas ini dengan ada apa rumus kombinasi yaitu kombinasi k ke dengan n dengan ada faktorial di situ, maka untuk yang pertama mungkin kita akan buat program untuk menghitung faktorial terlebih dahulu gitu ya. Oke, jadi kita buat metode faktorial terlebih dahulu. Ini biasa public static. Kita gunakan tipe double aja dengan uh, parameternya adalah integer. Ya, seperti itu ya. Oke, karena ini faktorial, kita bisa gunakan uh, fungsi rekursi ya untuk menghitung faktorial ini. Kita buat kondisi dulu jika n-nya itu sama dengan nol, maka dia akan mereturn satu. Untuk yang lain, dia akan mereturn n dikalikan dengan faktorial n min satu. Oke, ini untuk metode faktorialnya. Lalu kita hitung untuk yang ruas kiri terlebih dahulu. Jadi kita buat metode lagi, metode untuk menghitung nilai di ruas kiri. Public static double ruas kiri gitu ya. Ruas kiri dengan parameternya adalah n. Integer n. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah sigma, notasi sigma. Maka kita bisa gunakan for loop untuk menghitung ini. Tapi terlebih dahulu kita inisialisasi dulu integer. Misalnya double itu ya, double hasil itu sama dengan 0. Nah, yang nanti double dalam variabel hasilnya akan menyimpan nilai dari for loop tersebut. Gitu. Oke, maka untuk for loopnya for integer k itu dimulai dari 0 ya, 0 sampai dengan k-nya itu kurang dari sama dengan n. Terus kita buat incrementnya plus plus, dia akan membuat si hasil ini itu akan sama dengan apa? Kita masukkan rumus di sini kombinasi k kombinasi k dari n dikuadratkan, maka kita bisa gunakan ini ya metode. Lalu kombinasi k dengan n itu faktorial n, kita panggil metode yang faktorial dibagi dengan ini dalam kurung faktorial k, sorry, dikalikan dengan faktorial n minus k. Ya, oke, jangan lupa karena kita dikuadratkan maka pangkat 2. Nah, forumnya udah jadi, maka kita buat return di sini adalah hasil.
Ya, seperti itu. Itu untuk yang metode ruas kiri. Nah, sekarang kita hitung untuk yang metode untuk ruas kanannya. Metode, kita buat komentar untuk hitung nilai di ruas kanan. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menghitung ruas kanan, sama kita buat public static double, double ruas kanan. Ini ya, parameternya sama, integer n. Nah, di sini, karena ini merupakan cuman rumus kombinasi n dari 2n, maka kita bisa langsung return hasilnya. Return berarti faktorial, faktorial kombinasi n dari 2n, maka faktorial 2n ya, dibagi dengan faktorial n, sorry ini dalam tanda dalam kurung ya, faktorial n dikalikan dengan faktorial 2 kali n minus n, gini. Oke, oke, tanda kurungnya udah cukup ya. Oke, cukup. Nah, kita sudah membuat metode tiga metode ini. Sekarang kita panggil metode-metode ini di uh, fungsi mainnya gitu ya. Nah, karena ini kita disuruh untuk mencoba dari n-nya lebih dari 4, maka kita buat n-nya itu diinputkan oleh si pengguna. Maka di sini kita butuh mengimport java.util.scanner. Lalu dalam fungsi mainnya, scanner input sama dengan new scanner system.in. Oke. Lalu kita buat system.out system.print, kita buat masukkan nilai nilai n. Terus lalu kita buat integer n di sini sama dengan uh, input but next in. Oke. Nah, lalu kita panggil metode untuk menghitung ruas kiri dan ruas kanannya. Sekarang memanggil metode kiri dan ruas kanan. Maka di sini dengan parameternya adalah si n ini yang diinputkan oleh pengguna. Gitu ya. Maka kita buat sistem print hasil luas kanan, kiri dulu ya. Hasil luas kiri itu sama dengan plus luas kiri dengan parameternya adalah n. Kita copy, kita ganti di sini adalah ruas kanan. Dengan metodenya adalah ruas kanan. Oke, program udah jadi, coba kita running. Oke, di sini ada notifikasi untuk masukkan nilai n. Coba kita untuk n-nya itu sama dengan 4. Nah, hasil ruas kanan ini dan ruas kanan mendapatkan hasil yang sama ya, 70. Coba kita inputkan untuk angka yang lain. Coba misalnya 8, nah, masih mendapatkan hasil yang sama. Dan satu lagi kita coba untuk 10.
Oke, oke, biasanya sama. Oke, selesai. Itu untuk program yang nomor 2. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.